pagi hari ini kita sama-sama datang dalam hadirat Tuhan. Kita sudah lewati tahun baru, dan dari tahun 2025 kita terus melangkah dengan pasti. Jangan takut, jangan gentar. Ada Tuhan yang bersama dengan kita. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percaya Kau ada bagiku. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percaya Kau ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percaya Kau ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku Kau baik Tuhan, Kau baik. Kau
Tak pernah kau tinggalkan kami sendiri. Kau baik. Kami bersyukur punya Allah yang setia. Kau baik setiap waktu di hidup kami anak-anak-Mu. Terima kasih Yesus. Oh, Kau baik, Kau baik, Kau sungguh baik. Takkan kami takut, takkan kami gentar, sebab Kau bersama kami. Oh, terima kasih Yesus. Kau sungguh baik, Kau sangat baik, Kau setia, Kau setia Tuhan. Terima kasih Yesus. Mari katakan dengan iman, tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Oh, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku, Kau ajaib, Kau baik, tak ada yang seperti-Mu Yesus. Kami tinggikan nama-Mu, sungguh ajaib. Kau hebat, Kau dahsyat, tak ada yang seperti-Mu Yesus. Kau baik.
penyertaan-Mu. Kami perlu hadir-Mu di hidup kami. Tak pernah kami bisa jalan sendiri. Kami perlu hadir-Mu tiap saat, tiap waktu di hidup kami. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan. Arti kehadiran-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan. Arti kehadiran-Mu Tuhan. Kami percaya penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan. Arti kehadiran-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan. Arti kehadiran-Mu Tuhan. Tuhan selalu hadir dalam hidup kita, Bapak Ibu Saudara. 2024 baru saja kita tinggalkan, dan hari ini kita masuki tahun 2025. Mari sama-sama kita mau berserah kepada Tuhan. Mari kita mau sama-sama andalkan Tuhan selalu dalam hidup kita. Sebab Dia Allah yang setia. Dia Allah yang bersama dengan kita. Mari dengan iman katakan sama-sama. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan. Arti kehadiran-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan. Arti kehadiran-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan. Arti kehadiran-Mu Tuhan. Arti kehadiran-Mu Tuhan. Arti kehadiran-Mu
kasih Bapa, bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu ya, teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerahmu besar melimpah bagiku. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu ya, teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerahmu besar melimpah bagiku. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu ya, teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerahmu besar melimpah bagiku. Kami mau terus jalan bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerahmu besar melimpah bagiku. Anugerahmu besar melimpah bagiku. Anugerahmu besar melimpah
bagiku. Ya Bapa, Kau baik, Kau setia, anugerah-Mu besar bagiku, selalu melimpah, tak pernah habis rahmat-Mu. Kau baik, Kau baik. Terima kasih, Kau Bapa yang baik. Kau setia, tak pernah berkesudahan kebaikan-Mu, Yesus. Oh, sungguh kami aman di dalam-Mu Tuhan. Kau yang selalu setia bersama kami. Takkan kami takut, takkan kami gentar. Penolong kami ajaib, ajaib Kau Tuhan. Ya la ba la ba 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 ba. Shikira la 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 la. Kira la 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 ya she. La 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 la. Kira la ba la ba 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 ba. Kira la 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 ba ya she. Kira la la la. Oh, ra ba 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 ya she. La la ba la ba 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 ba. Kira la ba la ba 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 ba. Shikira le 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 le. La la ba 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 ba. La ba 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 ba. Shikira ba 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 ba. Terima kasih, penyertaan-Mu sempurna, tangan-Mu yang berlubang sanggup menjamin masa depan kami anak-anak-Mu pasti penuh kemenangan, sebab Kau hidup, kuasa-Mu tak berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau selalu sediakan yang terbaik bagi kami. Oh, la 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 ba ya she, la 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 mo, la 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 ya she, la 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 ya she. La ba 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 ba. La 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 ya she. Oh, ra ba 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 ya she, la ba 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 ba. La la ba la ba la ba la ba ba ba. La 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 mo, la 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 ya she. La la ba la ba 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 ba. Shikira la la ba la ba la 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 ma ya. Kira la ba la 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 mo. La 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 ya she. La la ba 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 ba. La la ba la ba ya she. La la ba 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 ba. La ba 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 ba. Shikira la ba la ba la ba. Terima kasih Tuhan, Kau penolong yang setia. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Kau lebih tahu
yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Kami percaya Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Hanya Yesus penolong yang setia. Hanya Yesus penolong yang setia. Kau setia, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Oh, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku,
Tuhan pemulihku. Sorak-sorai bagi Allah kita. Ya, 2025 penuh dengan berkat, yang sakit disembuhkan, yang terluka dipulihkan. Haleluya. Terima kasih, terima kasih. Engkau Allah Immanuel bersama dengan kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini Tuhan, kami boleh memuji, meninggikan nama-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan melalui pujian kami ini Tuhan, kami mempersembahkan korban bakaran untuk setiap kami Tuhan, kepada Engkau Tuhan. Inilah hati kami Tuhan, di mana kami pada pagi hari ini Tuhan terus mencari Engkau Tuhan melalui pujian kami. Kami berdoa Tuhan untuk setiap hari-hari yang kami lalui di awal tahun ini Tuhan, untuk setahun ke depan Tuhan, Engkau menyertai setiap kami Tuhan, seperti janji-Mu Tuhan. Engkau Allah yang menyertai orang-orang yang percaya kepada Engkau, dan Engkaulah Allah Immanuel, di mana Engkau Allah beserta dengan kami Tuhan. Kami percaya Tuhan melalui kehidupan kami selalu dituntun oleh Engkau Tuhan, dari hari ke hari semakin membaik Tuhan. Kami menyerahkan kehidupan kami juga Tuhan ke dalam tangan-Mu. Kami menyerahkan apapun yang menjadi pergumulan dalam setiap kehidupan kami Tuhan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kau yang ambil alih setiap segala sesuatu Tuhan yang kami rencanakan, yang kami akan lakukan untuk kedepannya Tuhan di tahun ini ke dalam tangan-Mu. Dari usaha kami, dari keluarga kami, dari apapun yang kami kerjakan Tuhan, kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkaulah Allah Immanuel setiap kami. Kami percaya Tuhan, ketika kami tetap setia kepada Engkau, Engkau akan memberikan mujizat-mujizat yang begitu luar biasa dalam kehidupan kami Tuhan. Engkau akan selalu memberkati setiap hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan Tuhan untuk acara-acara gereja yang ada di Efrata ini Tuhan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Sepanjang setahun ini Tuhan, kami menyerahkan semuanya dalam tangan-Mu. Apapun yang sudah kami rencanakan, apapun yang sudah kami pikirkan Tuhan untuk dalam rencana di tahun ini Tuhan, Engkau turut bekerja Tuhan, dan Engkau akan mengambil alih setiap yang ada dalam acara yang ada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan juga Tuhan untuk Bapak Ibu Gembala kami beserta Ibu Gembala penasihat kami Tuhan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kau yang akan memelihara mereka semua Tuhan, Kau akan memberkati mereka semua Tuhan, dan Kau akan memberikan kesehatan, kekuatan lebih lagi Tuhan untuk hamba-hamba-Mu ini Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk hamba-hamba Tuhan yang membantu pelayanan Bapak Gembala yang ada di tempat ini Tuhan. Berikan kami Tuhan hati untuk melayani dengan sungguh Tuhan, di mana kami sudah memberikan hidup kami, mengorbankan hidup kami Tuhan untuk melayani Engkau Tuhan sepenuh waktu kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, dengan apa yang sudah kami berikan semuanya Tuhan, Engkau akan membalasnya dengan berlipat-lipat kali ganda Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk jemaat-jemaat-Mu yang ada di Efrata ini Tuhan. Kau juga akan menyertai mereka semua Tuhan. Kau juga akan memberkati mereka semua Tuhan, dari apapun yang mereka lakukan, apapun yang mereka kerjakan Tuhan. Kau memberkati semuanya Tuhan. Terima kasih Tuhan, jika ada jemaat yang mungkin hari-hari ini mengalami kesakitan Tuhan, atau mengalami pergumulan yang berat untuk mereka Tuhan, Kau campur tangan, Kau tolong mereka semua Tuhan. Kau Allah yang menyertai mereka semua Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebentar Tuhan, kami akan memasuki untuk kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini Tuhan. Engkau memberkati setiap kami Tuhan, menjadi pendengar-pendengar yang baik Tuhan, dan apa yang disampaikan oleh hamba-Mu Tuhan bisa berkenan dalam kehidupan kami, dan kami akan melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Shalom jemaat Tuhan. Saat pagi hari ini kita akan sama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Gembala Sidang di tempat ini yang memberikan kepercayaan kepada saya untuk kembali menyampaikan firman Tuhan. Dan saya mengucapkan selamat tahun baru untuk kita semua. Kita percaya dengan iman bahwa semakin hari perjalanan hidup kita akan semakin baik,
Karena hidup kita tidak dipengaruhi dengan dunia ini, tetapi hidup kita dipengaruhi oleh Tuhan. Dunia boleh saja semakin gelap, tetapi anak-anak Tuhan semakin hari semakin bersinar dalam kegelapan dunia ini. Amin, saudara. Saat ini kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan yang terambil di dalam Ulangan 31 ayat 8 yang saya beri judul Janji Penyertaan Tuhan. Hitungan ketiga kita akan sama-sama membacakannya. 2, 3. Sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Firman Tuhan yang sangat indah. Saya akan kembali membacakannya dan kita akan sama-sama menyimak firman Tuhan ini dengan seksama bagaimana janji Tuhan itu terhadap hambanya. Sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Saudara yang dikasihi Tuhan, sedikit kita melihat akan firman ini, yaitu mengkisahkan tentang pergantian kepemimpinan dari seorang nabi, yaitu siapa? Yaitu Musa kepada Yosua. Nah, mengapa demikian? Karena Musa tidak mendapat perkenanan Tuhan untuk memasuki tanah Kanaan. Mengapa? Kalau kita melihat di dalam Bilangan 20 ayat 12 dikatakan, tetapi Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, karena kamu tidak percaya kepadaku dan tidak menghormati kekudusanku di depan mata orang Israel, itulah sebabnya kamu tidak akan membawa jemaah ini masuk ke negeri yang akan kuberikan kepada mereka. Ternyata Musa tidak percaya dan tidak menjaga kekudusan Tuhan di hadapan atau di depan bangsa Israel. Nah, sedikit merenungkan bagaimana seorang Musa mengalami situasi yang sangat tragis, bisa dibilang seperti itu. Karena kita tahu Musa bukanlah orang sembarangan. Dari kecil dia dididik di dalam kerajaan. Pada waktu itu Mesir adalah bangsa yang sangat besar, bisa dibilang negara adikuasa. Dan di sana Musa dididik. Namun dalam perjalanan hidupnya Musa terpanggil untuk menjadi bagian dari umat Tuhan. Dan Musa mengalami banyak sekali mujizat. Sangat luar biasa perjalanan hidup Musa ini. Namun dalam Bilangan 20 ayat 12, dia menjadi tidak percaya dan tidak menjaga kekudusan Tuhan di hadapan umat Israel. Sehingga Musa hanya sampai dan tidak boleh menyeberangi Sungai Yordan. Jadi sampai di timur Sungai Yordan. Bapak Ibu bisa melihat dalam Ulangan 31. Nah, Musa merupakan seorang nabi yang berasal dari suku Lewi. Jadi Musa ini dari suku Lewi. Dari 12 anak Yakub, itu keluarlah suku-suku Israel ini. Yang mana kita tahu akan kisah hidupnya. Musa ini memberikan tongkat estafet kepemimpinan kepada Yosua, yang bukan berasal dari suku Lewi, namun Yosua berasal dari suku Efraim.
Dan dalam pemulihan tersebut bukan inisiatif Musa untuk menjadikan Yosua sebagai penggantinya dalam memimpin bangsa Israel memasuki tanah Kanaan, tetapi itu adalah pilihan Tuhan. Yang terdapat dalam Bilangan 27 ayat 18 dikatakan, lalu Tuhan berfirman kepada Musa, ambillah Yosua bin Nun, seorang yang penuh roh, letakkanlah tanganmu atasnya. Jadi pilihan seorang pemimpin untuk menggantikan Musa ini datangnya dari Tuhan, yang bukan orang sesuku dengan Musa. Nah, menjadi pelajaran buat kita bahwa dalam kepemimpinan pekerjaan Tuhan tidak harus dari seorang ayah turun ke anak-anaknya atau istrinya yang harus menggantikan, atau dari suku tertentu yang harus menggantikan posisi tersebut. Dalam firman Tuhan ini sudah jelas bahwa Musa tidak memakai kekuasaannya untuk menggantikan posisinya dengan orang yang diingini sesukanya. Tetapi tentunya orang yang punya kriteria tertentu yang diinginkan Tuhan. Ya, ini kata firman Tuhan. Nah, kalau kita melihat atau mengoreksi kehidupan bergereja, ya bukan barang baru lagi. Kalau ada gereja-gereja tertentu yang jika ayahnya seorang pemimpin jemaat, maka anaknya juga harus menggantikan posisi ayahnya. Jika tidak, maka istrinya yang harus menggantikan posisi ayahnya. Namun kalau kita melihat dalam kepemimpinan Musa di dalam memimpin bangsa Israel, jabatan dan tugas dan tanggung jawabnya itu tidak diberikan kepada anak atau istrinya, tapi diberikan kepada Yosua yang bukan orang sesukunya atau keluarga dekatnya. Nah, sehingga kalau kita lihat, ya saya pernah mendengar sendiri ada seorang anak pendeta yang dimana ayahnya menginginkan anaknya untuk menggantikan posisi ayahnya. Dan apa jawaban anaknya? Gara-gara bapak seorang pendeta, saya tidak dapat menyelesaikan kuliah. Nah, ini sangat sedih ya. Ada juga keluarga pendeta di gereja tertentu yang berebut kekuasaan untuk menjadi seorang pemimpin jemaat. Ini ada, saudara. Dan saya juga mendengar hal ini dari orang yang bisa dipercaya. Dan cerita seperti ini mungkin sudah tidak asing lagi, tapi di dalam gereja kalangan umat Tuhan pasti sudah banyak mengetahuinya. Nah, jika demikian, maka dapat dikatakan bahwa orang-orang seperti ini bekerja di rumah Tuhan hanya untuk mencari hidup, bukan memberi hidup. Karena kita melayani Tuhan, berarti kita siap untuk memberi hidup kita. Dalam hal apa? Dalam hal materi, sampai kepada nyawa kita. Jikalau memang
Untuk itulah kita dipanggil. Ya, jadi teringat dengan Yohanes Pembaptis. Saat dia di penjara, dia mengalami suatu himpitan yang membuat dia merasa nyawanya terancam. Dan dia memerintahkan, menyuruh murid-muridnya untuk bertanya kepada Yesus, apakah engkau yang dinantikan itu atau kami menantikan yang lain? Goyang imannya Yohanes Pembaptis. Tapi Yesus berkata, pergi dan katakan, orang buta melihat, orang tuli mendengar, orang bisu berbicara. Artinya apa? Akulah orangnya. Dan jika kehidupanmu seperti ini dan memang kematian adalah jalan hidupmu, terimalah. Karena untuk itulah engkau dipanggil. Nah, kalau dalam pekerjaan pelayanan Tuhan, jika hidup kita di dalam melayani untuk mencari hidup, maka dalam pelayanan tersebut akan terlihat jelas sekali dengan tujuan pelayanan kita. Kita akan membedakan orang di dalam pelayanan. Orang yang bagi kita akan mendapatkan keuntungan. Di situ kita akan giat melayani dia. Tetapi bagi orang yang kita melihat tidak ada apa-apa, kita akan memandang dengan sebelah mata dan menyepelekannya. Nah, ini pelajaran buat kita umat Tuhan untuk melayani siapapun yang Tuhan percayakan untuk kita layani. Kita belajar melayani dengan kesungguhan hati, khususnya hamba-hamba Tuhan ya. Nah, apa yang menyebabkan sehingga Tuhan memilih Yosua untuk menggantikan posisi Musa? Di dalam Bilangan 32 ayat 12 dikatakan, kecuali Kaleb bin Yefune orang Kenas itu dan Yosua bin Nun, sebab keduanya mengikuti Tuhan dengan sepenuh hati. Ternyata yang pertama, Yosua mengikuti Tuhan dengan sepenuh hati, tidak setengah-setengah dalam mengikuti Tuhan. Jika demikian, apapun pelayanan, apapun pekerjaan yang diberikan, jika itu dari Tuhan, maka Yosua akan melakukan dengan sungguh-sungguh, dengan hati yang benar-benar mengasihi Tuhan dalam melakukan pekerjaan tersebut. Yang kedua, Tuhan memilih Yosua karena dalam Ulangan 8 ayat 2 dikatakan, ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan, atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini, dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Yang kedua adalah Yosua adalah pribadi yang rendah hati. Dalam firman yang sudah kita bacakan ini terlihat jelas. Karena apa? Orang-orang seangkatan Yosua yang keluar dari tanah perbudakan atau Mesir semuanya binasa, dimatikan oleh Tuhan, kecuali Yosua dan Kaleb, dua orang generasi lama. Yang ketiga, dalam Yosua 1 ayat 8 dikatakan, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan
Yang ketiga, Yosua berpegang teguh pada firman Tuhan. Dan yang keempat, dalam Bilangan 27 ayat 18 dikatakan, lalu Tuhan berfirman kepada Musa, ambillah Yosua bin Nun, seorang yang penuh roh, letakkanlah tanganmu atasnya. Yang keempat, Yosua adalah orang yang dipenuhi roh, dalam terjemahan Alkitab lainnya ya. Nah, ini adalah syarat untuk seseorang jika ia mau jadi pemimpin. Bukan saja menjadi seorang gembala sidang, bisa saja itu pemimpin dalam komsel, pemimpin dalam ibadah-ibadah pria, pemimpin dalam pelayanan asar, kolektan, pemusik, dan lain sebagainya. Karena jika tidak, maka pemimpin tersebut hanya akan merusak pelayanan Tuhan. Bahkan dalam dirinya akan timbul banyak masalah. Salah satu contoh jelas adalah Saul. Saul adalah seorang pemimpin yang dipilih manusia. Saat Samuel mengurapi dia menjadi seorang raja, dia adalah seorang yang pemalu. Tetapi secara fisik atau tubuhnya, dia melebihi orang-orang yang pada saat itu bersama-sama berkumpul untuk memilih raja. Tapi apakah itu pilihan Tuhan? Tentu tidak. Namun Tuhan begitu menyayangi umatnya sehingga dia tetap menyertai Saul. Namun pada akhirnya Saul mulai menyombongkan diri. Dia sudah tidak lagi mendengarkan firman Tuhan. Akhirnya roh Tuhan yang tadinya memimpin dia mulai pergi dan digantikan oleh roh bukan dari Tuhan. Sehingga dalam diri Saul timbul kebencian, iri hati. Seharusnya dia harus bersyukur ada orang di samping dia yang begitu setia, menolong dia, memimpin bangsa Israel dalam mengalahkan musuh. Jadi kriteria ini sangat penting sekali. Tentunya yang sesuai dengan firman Tuhan, bukan sesuai dengan keinginan manusia. Samuel juga hampir tertipu saat Tuhan memerintahkan dia untuk pergi ke rumah Isai untuk mengurapi salah seorang anaknya untuk menjadi raja. Dan secara kasat mata dia melihat orang-orang yang berdiri pada saat itu, dan dia mengambil kesimpulan bahwa orang inilah yang akan menjadi raja. Tetapi semua yang berdiri di situ tidak ada satupun yang dipilih Tuhan. Akhirnya dia berkata, apakah anakmu cuma ini saja? Namun Isai berkata, tinggal satu, yaitu Daud yang berada di padang. Samuel menyuruh memanggilnya untuk diurapi menjadi raja. Nah, setelah Tuhan memilih Yosua sebagai pemimpin menggantikan Musa, Tuhan tidak membiarkan Yosua berjalan sendiri. Sebab tidak mungkin tanpa penyertaan Tuhan Yosua bisa membawa bangsa Israel memasuki tanah Kanaan, itu tanah perjanjian. Nah, demikian juga kita sebagai umat Tuhan, tanpa penyertaan Tuhan dalam memimpin hidup kita, tidak mungkin kita bisa mencapai surga. Jadi saya merasa lucu ada orang yang mengatakan bahwa Tuhan itu sudah memberikan kita status kemenangan, dan kita berusaha sendiri untuk mencapai kemenangan atau berusaha sendiri untuk dapat masuk ke surga. Ya, tidak mungkin. Tuhan kita, Allah yang bertanggung jawab.
Kalau saudara mungkin membeli mobil atau motor, saat saudara beli dengan harga lunas, setelah itu bagian dealer tidak mau mengurusi motor itu mau saudara apakan. Mau terjadi kecelakaan, mau ditabrak, jatuh, atau kebakaran, bagian dealer tidak mau mengurusi. Tetapi berbeda dengan Tuhan kita. Dia Allah yang bertanggung jawab dalam kehidupan kita. Nah, apa yang Tuhan perbuat terhadap Yosua saat dalam mengemban tugas kepemimpinan dalam memimpin bangsa Israel menuju tanah Kanaan, yaitu Tuhan memberikan janji penyertaannya buat Yosua. Nah, apa janji penyertaan Tuhan? Yaitu yang pertama, Tuhan akan berjalan di depan Yosua. Artinya Tuhanlah yang memimpin Yosua sebagai pemimpin bangsa Israel dalam perjalanan menuju tanah Kanaan. Sebab apa? Karena sebagai manusia, Yosua tidak mungkin tahu perjalanan seperti apa yang akan mereka tempuh dan apa yang akan nanti mereka hadapi. Dan juga tentunya secara manusia, Yosua juga memiliki rasa takut. Karena apa? Karena perjalanan bangsa Israel bukanlah perjalanan biasa saja. Karena perjalanan bangsa Israel adalah perjalanan spiritual. Tentunya yang dihadapi bukan masalah biasa, tapi masalah-masalah spiritual yang akan dihadapi oleh bangsa Israel. Nah, bagaimana dengan kehidupan kita? Seperti kehidupan kita, waktu terus berlalu, dan pada saat ini tidak terasa kita sudah memasuki tahun 2025. Ini masih awal bulan di minggu yang pertama. Kita tidak tahu 11 bulan lebih ke depan apa yang akan terjadi. Bisakah kita berjalan sendiri? Seperti Yosua, perjalanan bangsa Israel bukanlah perjalanan biasa. Demikian juga perjalanan kita sebagai umat Tuhan bukanlah perjalanan biasa. Tetapi kita juga sedang berjalan sambil menggenapi janji-janji Tuhan. Dan ini pastinya tidak mungkin. Kenapa? Karena peperangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan roh-roh, penghulu-penghulu yang bukan berasal dari Tuhan, yang memakai agen-agennya atau orang-orang di sekitar kita yang bukan anak-anak Tuhan, atau anak-anak Tuhan yang bukan sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, untuk merongrong hidup kita. Dan itu pasti ada. Dan jika tanpa Tuhan yang memimpin hidup kita, maka tidak mungkin kita bisa kuat untuk menghadapi kehidupan ini. Apapun kita, orang kaya, berkedudukan tinggi, terkenal, tidak mungkin, saudara. Kita tidak mungkin menghadapi kuasa-kuasa daripada kuasa gelap. Janji penyertaan Tuhan yang kedua kepada Yosua adalah Tuhan akan menolong Yosua. Artinya Tuhan mengerti segala kelemahan yang ada pada Yosua. Dia tahu segala sesuatu di dalam diri Yosua. Apa kelemahan Yosua, saudara?
Yang pastinya Yosua merasa minder. Karena apa? Karena sebelum dia ada seorang pemimpin hebat, yaitu Musa. Karena apa? Musa banyak melakukan mujizat sewaktu dari tanah Mesir sampai pada perjalanan di padang gurun. Pastinya Yosua menyaksikan semua itu, mulai dari 10 tulah, karena Yosua lahirnya di Mesir, dan perjalanan menyeberangi Laut Teberau. Dan ini jika direnungkan atau dipikirkan atau dilihat oleh Yosua, pasti dia merasa minder dengan kepemimpinan Musa. Yang berikutnya adalah Yosua merasa diri tidak mampu memimpin bangsa Israel, karena Yosua sudah pernah mengalami penolakan, yaitu waktu mereka diutus Musa 12 pengintai untuk mengintai. Dan yang terjadi adalah dari ke-12 itu 10 pengintai memberikan kabar yang negatif. Dan Yosua pastinya merasa gagal untuk meyakinkan memimpin ke-10 pengintai ini. Apalagi yang sekarang dipercayakannya adalah kurang lebih 2 juta umat Tuhan. Janji penyertaan Tuhan yang berikutnya adalah Tuhan tidak akan membiarkan umatnya, yakni Tuhan pasti mendisiplin, Tuhan pula pasti memulihkan. Nah, kadang perjalanan anak-anak Tuhan itu tidak selalu mulus. Banyak hal yang membuat hati Tuhan marah atau kecewa terhadap umatnya. Dan ini juga pernah dialami oleh Yosua di dalam memimpin bangsa Israel. Saat mereka mengalami kemenangan demi kemenangan, dan yang terbesar adalah mereka mengalahkan kota Yeriko. Dan apa yang terjadi? Mereka mungkin merasa puas, dan di antara mereka ada yang melakukan atau melanggar perintah Tuhan dengan mengambil barang-barang yang mereka melihat itu sangat baik untuk dimiliki. Akhirnya apa? Tuhan mendisiplin mereka. Jadinya mereka harus, tadinya secara manusia gampang untuk memerangi Ai yang kotanya tidak sebesar Yeriko, tetapi karena kesombongan, karena dosa yang ada pada diri bangsa Israel, sehingga mereka terpukul kalah. Namun Tuhan tidak pernah membiarkan umatnya. Dia yang mendisiplin, Dia yang akan memulihkan kembali dan menempatkan posisi yang sebenarnya, yaitu kemenangan. Salah satu orang yang mengerti hati Tuhan adalah Daud. Saat itu Daud juga sudah mulai merasa tinggi hati dengan kekuasaan yang dia miliki, jabatan yang dia miliki, dengan bangsa yang begitu besar, dengan wilayahnya yang sangat luas. Akhirnya dia melakukan hal yang tidak berkenan di hati Tuhan, sehingga Tuhan mendatangkan 3 pilihan. Namun Daud ini seorang yang sangat mengerti hati Tuhan, sehingga apa yang dikatakan, lebih baik jatuh ke tangan Tuhan daripada tangan musuh. Sebab apa? Tuhan yang mendisiplin anak-anaknya, Dia pula yang akan memulihkan anak-anaknya. Beda dengan musuh ya. Kalau musuh sudah mengalahkan lawannya, dia pasti akan benar-benar menghancurkan. Yang keempat atau yang terakhir, janji penyertaan Tuhan adalah Tuhan tidak akan meninggalkan umatnya. Penyertaan Tuhan itu sampai pada kesudahan zaman,
sampai kita bertemu kembali dengan Dia di surga. Jadi jangan takut. Di tahun yang baru ini, secara manusia banyak kabar yang mungkin datang, dan itu mungkin membuat kita berpikiran negatif tentang kehidupan kita ke depan. Namun sekali lagi saya katakan, di dalam kegelapan dunia yang semakin gelap, anak-anak Tuhan akan semakin bersinar. Kita percaya Tuhan kita Allah yang penuh anugerah, penuh kasih sayang, dan kuasanya tiada tertandingi. Amin. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Waktu dan tempat saya kembalikan kepada hamba-Nya. Haleluya, mari kita datang kepada Tuhan. Bapa, terima kasih buat hari yang baru, buat minggu yang baru yang Kau berikan pada kami. Kami bersyukur kami sudah ibadah sulung, dan sekarang kami memasuki minggu yang baru di tahun yang baru ini. Kami percaya rahmat-Mu baru, berkat-Mu baru, anugerah-Mu baru, penyertaan-Mu akan luar biasa tahun ini. Kami memberkati sepanjang tahun ini. Kami memberkati juga semua tim yang sudah melayani hari ini, khususnya hamba-Mu Bapak Kirson. Tuhan makin mengurapi, Tuhan makin membuat naik level dan menyenangkan hati-Mu. Memberkati hidup kami semuanya. Janji Tuhan, penyertaan-Mu tidak pernah gagal. Terima kasih Bapa. Saudaraku, masuki hari ini dengan sukacita, dan terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai senantiasa sekarang sampai selama-lamanya. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati.